Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah. Kita sudah masuk di bulan yang baru ya, bulan Juni. 1 bulan kita lalui. Ya, sungguh pertolongan Tuhan yang bisa kita rasakan. Tema kita hari ini adalah tidak sekedar mengaku beriman. Tidak sekedar mengaku beriman. Apa artinya? Ya, tidak hanya sebatas kata-kata bahwa aku percaya Yesus. Tidak hanya sebatas kata-kata berkata aku pengikut Kristus, aku orang Kristen. Ya, tetapi harus ada pembuktiannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-18 kita melihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 18, ada di LCD. 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, bisa ya kelihatan ya, ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, sepertinya ada kontras, seperti ada perlawanan antara perbuatan dan iman. Ya. Sepertinya orang layak di hadapan Tuhan, ya dia diselamatkan karena perbuatan. Dan jelas itu tidak benar, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usaha dan pekerjaanmu, melainkan oleh karena iman. Nah, satu sisi ketika orang berkata kita harus berbuat baik, kita harus lakukan sesuatu supaya kita selamat, apakah itu akan memberi keselamatan? Ternyata tidak. Tetapi yang dituntut adalah bahwa iman itu dapat dibuktikan dari perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Nah, engkau berkata bahwa engkau beriman, orang yang beriman, orang percaya, tapi aku mau lihat, aku mau buktikan, kamu punya iman enggak? Kira-kira begini, saudara berkata kepada seseorang yang dimana orang itu sangat khawatir dalam hidupnya. Terus saudara berkata, kita harus percaya, Tuhan akan tolong kita. Kita harus percaya, jangan khawatir. Tetapi waktu kita berkata-kata ini, kita sendiri ditemukan oleh orang itu sedang khawatir. Wah, gimana kau bilang jangan khawatir, tapi kamu aja khawatir. Jadi di mana letak perkataanmu jangan khawatir sementara engkau khawatir? Jadi harus tunjukkan dong, kalau engkau berkata kita jangan khawatir tentang apapun, ya kamu yang mengatakan itu ya jangan khawatir. Jangan malah kamu mengeluh, kamu kemudian aduh gimana ya hidup ini ya, aduh gimana ya ekonomi kita ya, aduh gimana, aduh. Tetapi di satu sisi kita berkata, oh Tuhan pelihara kita. Tapi kita berkata, aduh loh, mana yang benar? Mana imanmu? Ya kira-kira begitu. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Aku tidak berkata aku punya iman. Aku tidak menggembar-gemborkan saya orang Kristen. Aku tidak gembar-gemborkan saya pengikut Kristus. Tapi kau bisa lihat dalam perbuatanku, dalam hidupku, bahwa ternyata aku ini orang percaya. Jadi itu perbandingannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, tidak hanya sekedar mengaku beriman atau mengaku percaya kepada Yesus, percaya. Jadi kalau kita hanya sebatas kata-kata saja, wah aku percaya ada Tuhan, aku percaya ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh, ya aku percaya. Hanya percaya saja, tapi bukti dari percayanya kita nggak ada. Hanya sebatas tahu, ya saya tahu, saya percaya. Tuhan itu Esa juga dia yang menjadi perantara itu. Hanya tahu. Nah, iblis juga tahu, percaya. Ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ingat salah satu peristiwa di Gerasa. Ada orang yang kerasukan roh jahat legion, banyak setan di dalam roh-roh jahatnya. Nah, ketika Yesus datang, mereka berkata, ya setan-setan itu berkata, apa urusanmu dengan kami, hai engkau anak Allah? Jadi mereka tahu siapa Yesus. Getar juga, ya, takut juga setan itu. Jadi kalau manusia tidak takut kepada Tuhan, wah kebangetan nih. Jadi kalau hanya percaya saja kita katakan, tapi tidak ada tindakan iman itu kita lakukan, oh sama saja dengan iblis. Iblis juga percaya, bahkan iblis gemetar. Jadi penting kita membuktikan iman kita dari perbuatan kita. Iman itu harus kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan. Pertanyaannya, mengapa iman itu menuntut pembuktian? Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui pembacaan kita Yakobus pasal 2 ini. Pertama adalah iman tidak akan menyelamatkan jika tidak diikuti dengan perbuatan. Jadi kita harus buktikan, kita harus lakukan. Mengapa kita harus membuktikan dalam perbuatan kita bahwa kita beriman? Ya karena iman itu tidak akan menyelamatkan kita jika tidak diikuti dengan perbuatan kita. Ayat 14 berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini satu pertanyaan yang jawabannya sudah jelas, tidak. Ya, tidak bisa menyelamatkan dia. Oh, saya beriman. Kenapa saya yang beriman tapi tidak menyelamatkan saya? Karena tidak ada tindakan iman itu yang terlihat. Ya kira-kira begini, hidup saya jahat, hidup saya kacau, hari-hari saya melakukan dosa, kemudian saya katakan aku percaya Yesus, aku mau bertobat, aku mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, aku percaya kepadamu Tuhan. Kita katakan, tetapi setelah kita berkata aku percaya, nah tindakan kita nggak ada ubahnya. Ya kejahatan tetap, dosa tetap. Lah terus apa gunanya? Engkau yang berkata bahwa engkau punya iman, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Jadi iman tidak akan menyelamatkan jika tidak diikuti dengan perbuatan. Sebagai contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, kira-kira begini, jemaat yang di sebelah kanan saya, ya keadaannya susah, butuh makanan, butuh pakaian, sulit sekali hidupnya. Yang kelompok dua ini kaya raya, ada amin, hebat punya. Kemudian melihat saudara yang di sebelah sini yang gak punya apa-apa. Kemudian yang kelompok ini berkata, sahabat, saudara tenang ya, tenang-tenang aja ya, bahagia ya. Tapi dibiarkan lapar, dibiarkan kedinginan, ya hanya berkata tenang ya, bahagia ya, Tuhan pasti tolong kamu ya. Tapi kelompok ini gak mau membagikan berkatnya kepada mereka, tidak mau berbagi makanan kepada mereka, tapi berkata tenang ya, kamu pasti sehat,
kamu pasti kuat. Tenang ya, kamu pasti kenyang. Kenyang bagaimana? Nggak ada makanan. Ya udah, kata-katamu kata-kata hanya nggak berguna. Untuk apa kau berkata tenang ya, bahagia ya, senang ya? Tapi hanya kata-kata seperti itu. Aku nggak butuh kata-kata itu. Ya, apa gunanya itu? Nah, terus yang benar apa? Ya, kelompok ini akan datang membawa makanan dan menghampiri mereka dan berkata, aku tahu kamu lapar, aku tahu kamu kekurangan, ini ada berkat dan nikmatilah. Nah, waktu kita katakan nikmatilah, waktu mereka makan, mereka minum, mereka pakaian, ya mereka bisa rasakan bahwa mereka mengalami ketenangan itu, mengalami damai itu. Jadi kalau tadi hanya kata-kata saja, apakah dengan kata-kata kita mereka mengalami damai? Tidak. Apakah dengan kata-kata kita, oh kamu tenang, kamu bahagia, mereka bahagia? Tidak. Ya, yang penting sebenarnya kita melangkah, bahwa ini kebutuhanmu, saya berikan kebutuhan ini, nikmatilah, maka tenanglah. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, tapi nggak dikasih kain. Selamat jalan, tenanglah, makan minumlah sampai kenyang, tapi nggak dikasih makanan. Ya, untuk apa? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Inilah iman hanya sebatas kata-kata, tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan, tidak berguna. Contohnya adalah begini. Obat itu pahit. Ya, saya pernah waktu SMA tiap tahun giliran atau langganan gitu ya, selalu kambuh ya penyakit malaria. Dan makanannya, obatnya adalah sangat pahit sekali. Nah, kemudian ada orang berkata, ini obatnya, makan. Saya sudah punya pengalaman, waktu saya makan memang pahit dan saya sembuh. Nah, kalau orang itu berkata seperti itu dan saya katakan, ya saya tahu, obat itu memang manjur, mantap. Nah, waktu dia berikan makan, ya saya tahu obat ini bagus, tapi pahit, dan kemudian saya nggak mau memakannya. Apakah saya sembuh? Tidak, hanya sebatas saya tahu, tapi nggak ada tindakan. Sama saja. Nah, apakah ada orang-orang Kristen yang menyebut dirinya orang beriman, hanya sebatas kata-kata saja mengatakan bahwa mereka orang beriman, tetapi ketika dilihat tindakan, perbuatannya, oh, sepertinya mereka tidak beriman. Ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kenapa kita harus buktikan iman itu dari perbuatan kita? Sebab kalau kita berkata punya iman, tapi tidak buat sesuatu, ya iman itu mati. Yang namanya mati ya nggak berfungsi, ya nggak berguna. Bagaimana bisa dia menyelamatkan? Dia nggak punya kekuatan. Ya, ayat 26. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Menjadi perenungan bagi kita. Adakah iman kita iman yang mati? Ya, iman tidak boleh hanya sebatas kata-kata saja, pengakuan saja, tetapi gak ada tindakan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus membuktikan iman itu dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Ya. Nah, kira-kira dalam menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi kesukaran yang berat, kita percaya bahwa
Tuhan bersama dengan kita, Tuhan di pihak kita. Kita ingat firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan yang berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Kemudian kita mulai menerima firman itu, dan kita katakan, aku punya iman bahwa Tuhan beserta aku. Tetapi faktanya kita mulai berpikir, aduh masalah saya berat, aduh masalah ini luar biasa, aduh lebih baik mati saja. Nah kemudian pergi ke jembatan, ya, dan kemudian lompat, jembatan nggak ada air, jatuh mati, artinya bunuh diri. Apakah itu punya iman? Enggak, dia nggak punya iman. Ya, dia tahu Tuhan bersama dengan dia, hanya dia tahu saja. Tapi kenapa bunuh diri? Gak ada iman. Dia dikuasai kekhawatirannya, dia dikuasai ketakutannya. Iman tanpa perbuatan mati, iman yang mati. Oh, terus kalau beriman bagaimana? Oh, saya percaya Tuhan di pihak saya percaya Tuhan membela saya. Oh, perkara begitu banyak datang, persoalan begitu banyak. Oh, enggak apa-apa, saya hadapi. Ya, saya tidak akan lari dari kenyataan. Walaupun susah, saya terus berdoa. Saya tidak akan mundur dari Tuhan. Saya akan terus baca firman Allah. Saya tidak akan mundur dari ibadah saya. Saya akan terus semangat. Itu berarti iman yang hidup. Tidak mundur oleh karena ada persoalan, tidak mundur oleh karena ada pergumulan, tapi tetap yakin bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Itu iman yang hidup. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia hadapi persoalan, dia hadapi pergumulan. Ada banyak orang yang masih datang kepada kekuatan-kekuatan lain, seperti minggu yang lalu saya sampaikan. Di mana imannya? Hanya sebatas ngaku orang Kristen, tetapi sebenarnya yang diandalkannya bukanlah Allah, ya, karena meminta pertolongan kepada kekuatan-kekuatan lain. Iman yang mati. Oh, orang itu berkata dia sudah bertobat, dia sudah lahir baru, tetapi lihat hidupnya, kok begitu-begitu terus, kok nggak berubah? Iman yang mati. Jadi kita harus buktikan, nggak usah kita gembar-gemborkan kita orang percaya, tidak usah kita terlalu berkoak-koak, berkobar-kobar berkata, aku orang Kristen. Nggak usah, diam-diam saja, nggak usah bicara. Tapi orang melihat perbuatan kita, orang melihat kasih kita, orang melihat perubahan dalam hidup kita. Orang tahu dulu kita jahat, sekarang berubah. Orang melihat hidup kita yang berubah. Dari perbuatan kita, orang melihat dan berkata, orang itu orang beriman. Kira-kira kalau orang lain melihat saudara, apakah orang lain akan berkata, oh saudara itu orang beriman? Amin. Amin. Oh, misalnya begini, ada rumah tangga Kristen, tiap hari ribut suami istri, anak-anak ngegas, bapak-bapak ngegas, ibu-ibu ngegas, piring terbang, mangkok terbang, teriak tiap hari. Kemudian istri bawa parang, kejar suaminya, lari, dan orang bilang, itu orang Kristen ya. Kira-kira orang melihat itu orang beriman? Enggak. Orang tidak akan berkata, oh itu orang beriman. Tapi kalau ada keluarga, rumah tangga mengalami kesulitan, mengalami beban, tapi lihat setiap sore hari ada pujian. Ya, bapak ibu sama anak memuji Tuhan. Selalu sukacita hidup mereka. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah ngomongin tetangga. Ya, enggak pernah ada kelihatan iri hati dengan tetangga yang dapat berkat. Baik, murah hati. Enggak usah ngomong bahwa dia orang Kristen. Orang berkata, orang itu orang beriman. Jadi buktikan iman kita dari perbuatan kita. Mengapa kita harus membuktikan? Karena disitulah terlihat iman yang menyelamatkan. Tetapi kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, tidak ada buah pertobatan, hanya kata-kata saja kita bertobat, maka iman yang kita pikir
menyelamatkan kita, iman itu tidak akan menyelamatkan. Karena tidak ada perbuatan, tidak ada perubahan dalam hidup. Pastikan diri saudara memiliki iman yang hidup. Coba lihat kiri kanan dan katakan, miliki iman yang hidup. Buktikan. Ini penting kita buktikan ya sebagai anak-anak Tuhan. Enggak usah kata-kata, tapi dari perbuatan kita. Mengapa kita harus membuktikan dari perbuatan kita, iman kita? Kebenaran yang kedua, oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Contoh kehidupan Bapak Abraham, ayat 21. Bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Di ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ini penting, ini ujian. Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya, meninggalkan keluarganya, sanak familinya, diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan supaya pergi ke satu negeri, negeri perjanjian, tanah perjanjian. Dan walaupun dikatakan Abraham tidak tahu kondisi tempat itu, tetapi oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan dia berangkat. Awalnya ada keponakannya Lot, tetapi ada perselisihan, kemudian Lot berpisah. Dan memang yang dipanggil adalah suami istri ini, Abraham dan Sarah. Tinggalkan keluarga, dia melangkah, walaupun dia belum tahu secara persis keadaan negeri yang akan dia tuju, tetapi yang dipegang janji Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan terkutuk. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Ya, kamu akan punya keturunan yang banyak. Tetapi dalam usia 75 tahun dia mendapatkan janji itu. Tunggu punya tunggu, tidak ada anak. Tunggu punya tunggu, tidak punya anak. Memang ada kejatuhan, jatuh bangun secara manusia di situ. Iman terus diuji. Tetapi usia 100 tahun, ya, Abraham usia 100 tahun, Tuhan memberikan anak itu, Ishak. Suatu kebahagiaan, tetapi harus diuji iman Abraham. Ya, ini ujian yang paling tinggi kalau saya renungkan. Karena anak itu sudah ada. Bapak Abraham sudah bahagia. Dari keturunan Ishaklah nanti bangsa-bangsa akan diberkati. Dia akan menjadi bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Tetapi satu ketika Allah berkata, Abraham, bawa anakmu yang satu-satu itu, anak berkat itu, bawa dan persembahkan, korbankan. Oh, ini berat. Tetapi lihat, dia taat, dia lakukan. Apakah dia kemudian merasa ragu kepada janji Tuhan? Tidak. Kalau saudara nanti belajar, dia punya iman begini, bahwa Allah adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Jadi serius sekali, dia benar-benar mau membunuh anak itu karena perintah Tuhan. Kalau nanti Ishak mati, Tuhan bisa bangunkan kembali, bisa hidupkan kembali. Ya, dan dia tidak ragu-ragu untuk itu. Jadi benar-benar imannya. Coba kalau dia tidak mau berangkat, iman macam apa? Ya, justru dia berangkat pagi-pagi, dipersiapkan kayu bakar. Ya, bawa pisau, bawa Ishak memikul kayu itu, kemudian berjalan ke gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada pergumulan, ya ada pergumulan jelas bagaimana akan mengorbankan anak. Tetapi dia hanya mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan, persembahkan anakmu. Perhatikan, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, dia melalui perbuatan ini dia dibenarkan.
perbuatan-perbuatan. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara, kita tidak akan disebut orang beriman kalau ternyata perbuatan kita tidak bisa kita tunjukkan ya sesuai dengan iman kita. Ya, misalnya begini, saya yakin saya dipanggil Tuhan ke satu tempat untuk melayani Dia. Ya, tapi di sana ada bahaya. Di sana ada penderitaan, di sana ada kesusahan. Tapi saya yakin saya dipanggil ke tempat itu untuk melayani. Karena saya punya iman bahwa memang saya ditempatkan di situ, maka saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Saya akan berangkat ke sana. Dan itu yang akan Tuhan nilai. Nah, kamu punya iman yang benar, yang hidup. Perbuatan saya menyempurnakan iman saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dia tidak akan dikatakan orang beriman kalau dia tidak bertindak, kalau dia tidak lakukan perintah Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita lihat bukan Ishak yang dikorbankan karena ada pengganti, tetapi Ishak sudah di atas mezbah, sudah siap untuk dibunuh. Abraham tidak ragu-ragu dengan perintah Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian berkata, Abraham, aku tahu, ya, aku tahu engkau punya iman. Aku tahu engkau tidak ragu-ragu dengan perintah Tuhan. Aku tahu. Kira-kira apakah kita bisa melakukan seperti itu? Wah, ini proses. Saya pikir proses yang panjang. Tapi nggak usah khawatir. Memang kita, iman itu diproses. Tidak ada seorang di antara kita langsung imannya hebat, ya, imannya langsung kokoh. Kalau ada godaan, misalnya ada orang berkata, kalau kamu tetap mengikut Kristus, kubunuh kamu, kumatikan kamu, kutembak kamu. Mungkin kita mulai gemetar. Mungkin juga ya, oke, kalau gitu saya nggak jadi menyembah Tuhan. Mungkin, ya. Tetapi kalau kita terus membaca dan merenungkan firman Allah, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Semakin kita mendengar firman Allah, semakin kita belajar firman Allah, semakin iman kita kuat, semakin iman kita kokoh. Maka ketika serangan yang paling besar pun, yaitu nyawa kita terancam, kita siap kehilangan nyawa oleh karena iman kita, oleh karena kita mengiringi Yesus. Amin. Gak ada aminnya nih. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, siap kehilangan nyawa karena Kristus. Haleluya. Jadi kalau hanya karena masalah, ya hanya masalah sepele, tidak mau misalnya capek ke gereja, wah kasihan sekali. Dibandingkan dengan taruhan nyawa loh. Saudara-saudara kita di daerah tertentu yang mempertaruhkan nyawanya. Karena itulah mereka buktikan iman mereka. Saudara, mari kita buktikan iman kita. Dan perbuatan-perbuatan kita itu yang menyempurnakan iman kita. Di ayat 24, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya begini, sebenarnya tidak bertolak belakang antara perbuatan dan iman. Tapi jangan juga kita hanya berkata perbuatan saya, iman tidak perlu, tidak. Jangan juga kita berkata hanya iman saja, perbuatan enggak, tidak. Kita berkata saya punya iman, dan iman itu saya buktikan dari perbuatan saya. Nah, dengan perbuatan saya, iman kita disempurnakan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kita berkata, kalau saya mati pasti masuk surga. Nggak usah ragu-ragu. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita sudah buktikan. Ada berbagai persoalan datang, kita tetap percaya Tuhan. Ada berbagai godaan yang datang, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak mundur. Menjelang akhir zaman,
terutama yang diserang setiap orang adalah, firman Tuhan berkata bahwa kawanan atau umat pilihan Allah ya dikuasai atau diserang oleh kuasa kegelapan. Ya, sebisa mungkin ada orang-orang percaya akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam berbagai kesulitan pergumulan hidup, yang diserang di situ supaya akhirnya kita nggak usah menyembah Allah lagi, nggak usah ikut Tuhan. Ya, di akhir zaman orang akan berbondong-bondong datang kepada penguasa dunia. Yang penting kamu kaya, bahagia, senang, tinggalkan Yesus. Yesus nggak ada apa-apanya. Ini ada dana. Saya melihat ada satu kesaksian, ada orang muda akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia ketemu dengan pengikut ya gereja setan dan ditawarkan kepada dia harta. Ya, kasih kunci mobil ini. Anak muda akhirnya mewah, hebat. Ayo pesta pora, tinggalkan Tuhan. Dunia mempengaruhi kita. Tapi kalau kita percaya, kalau kita benar-benar orang beriman, kita buktikan. Ada godaan, kita katakan tidak. Bukankah itu yang terjadi? 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dan tetap Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Kembali kepada firman. Ya, dan Tuhan berkata, ya, akhirnya enyalah iblis, pergilah dan tolak setiap godaan yang menggoda hidup kita untuk kita akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, kita buktikan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Abraham membuktikannya. Dan satu lagi contoh, Rahab. Dia bukan orang Israel, dia orang Yeriko. Kalau boleh dikatakan istilah, dia orang kafir, kira-kira kita pinjam istilah itu. Ya, dia tidak pernah menyembah Allah, tetapi dia tahu bahwa orang Israel akan menguasai mereka. Dia tahu bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang hebat. Nah, kemudian dia menyelamatkan 2 orang pengintai. Ya, kenapa dia menyelamatkan 2 pengintai? Kenapa nggak diberikan kepada bangsanya ini, musuh kita, selesaikan? Karena dia tahu apa yang akan terjadi bagi bangsanya. Dan dia menyerahkan diri untuk masuk menjadi bagian bangsa Israel. Ayat 25 kita baca bersama-sama. Ayat 25. 1, 2, 3. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Dan waktu Rahab berjumpa dengan 2 orang ini, dia beritahu apa yang dia yakini, yang dia rasakan. Dan kemudian dia berkata, bangsa Israel akan masuk, tapi tolong saya dan keluarga saya. Jangan hancurkan, jangan binasakan, selamatkan kami. Dan kedua orang ini berkata, iya, kami berjanji, kamu akan kami selamatkan. Nah, kasih tanda nanti, ya, di tembok itu, di rumahmu, di jendelamu itu, kasih tanda benang merah itu. Jadi ketika kami nanti menguasai ya daerah ini, bangsamu, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan dari tempat itu, dan tidak akan seorang pun yang membunuh kamu. Oleh karena imannya. Dari mana kita melihat dia orang beriman? Dari perbuatannya, dari tindakannya. Ya, dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Dia percaya pertolongan baginya akan datang dari bangsa Israel, dan dia menyelamatkan 2 orang pengintai. Jadi perbuatannya ini ya didorong oleh iman. Karena imanlah dia melakukan itu. Sekiranya dia tidak punya iman, dia teriak, hei serdadu, ini musuh kita, 2 orang ada di rumah saya, tangkap. Pasti diserahkan. Tapi karena dia punya iman, iman ini mendorong dia untuk melakukan perbuatan. Dari perbuatan ini tampak benar dia orang yang beriman. Bagaimana dengan perbuatan kita hari lepas hari? Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak hanya sebatas kata-kata saja dan berkata, oh saya orang beriman.
nggak ada artinya sebatas kata-kata. Tetapi mari iman ya kita buktikan dari perbuatan kita. Iman tidak akan menyelamatkan jika tidak diikuti dengan perbuatan. Kalau nggak ada perubahan hidup, sama saja itu bukan orang percaya. Orang percaya terjadi pembaharuan dalam hidupnya dari hari ke sehari, dan oleh perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Ya, sempurna dalam pengertian kita buktikan bahwa kita orang yang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan mari berjuang bersama-sama. Buktikan iman itu dari perbuatan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.